Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baiti at-tahirin at-tayyibin wa ashabil muntajibin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auladi rahimakumullah. Kita bertemu kembali mempelajari pelajaran akhlak dengan tujuan insyaallah perilaku kita dari hari ke hari insyaallah semakin mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulnya, dan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya serta ahlul baitnya. Kita ingin melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan mukaddimah teoritis maupun praktis dalam memperbaiki diri. Pembahasan kita pada waktu lalu adalah berkaitan dengan mukaddimah teoritis, dan pembahasan kita adalah berkaitan dengan at-tafaqquh fid-din, memperdalam ilmu agama. Sekarang cabang-cabang dari at-tafaqquh fid-din yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Cabang yang pertama adalah apa? Cabang yang pertama adalah akidah. Kalau kita lihat ada beberapa cabang ilmu agama yang harus dipelajari dan diperdalam pada level umum. Cabang pertama akidah. Apa sih akidah itu? Akidah itu kalau dalam bahasa Arab, lughatan secara bahasa, itu diambil dari kata-kata al-aqdu, ikatan. Naqidul hil, lawan kata daripada menguraikan. Sehingga dalam pepatah disebutkan aqattul habla, aku mengikat dengan tali. Maka sesuatu itu adalah yang menjadi terikat. Ada aqdatun nikah, ikatan pernikahan. Al-aqdu itu bisa juga diartikan al-ahdu, janji. Nah, itu secara bahasa. Secara istilahan, akidah itu tutlaqu alal iman bi usuliddin, yaitu beriman terhadap pokok-pokok agama. Ketika kita mengimani usuluddin, maka itu yang dimaksud dengan akidah. Nah, akidah ini adalah fondasi utama yang di atasnya bangunan manusia muslim ditegakkan. Jadi sangat penting. Dan setiap bangunan yang tidak ditegakkan di atas fondasi akidah, ia seperti padang pasir gersang. Kalau segala sesuatu atau bangunan itu tidak didasari akidah, maka dia seperti padang pasir yang gersang. Ini sudah Allah jelaskan di dalam surat An-Nur ayat 39 dan ayat 40. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Allah berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawafahu hisabah wallahu sari'ul hisab.
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Yang artinya, dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatangi air itu tidak didapatinya. Dia tidak mendapatinya sesuatu pun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Jadi orang yang ketika hidup, pondasi bangunan kehidupan dia itu tidak didasari akidah, dia seperti hidup yang sia-sia. Sehingga akidah adalah dikatakan cabang terpenting dalam tafaqquh fiddin. Penentu amal perbuatan orang ini diterima atau tidak adalah akidah dia. Tadi Allah gambarkan seperti fata morgana. Seperti dalam gambar, ketika kita lewat di jalan raya, seakan-akan di tengah jalan itu ada air. Ketika kita dekati, maka sebenarnya itu hanya fata morgana, tidak ada kenyataannya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan." Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia tidak diterima, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, dan di akhirat dia nanti termasuk daripada orang-orang yang merugi. Yang berikutnya juga Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Debu itu Allah jadikan amal perbuatan mereka yang mereka lakukan itu tidak ada artinya, seperti debu yang kita lepas kena angin dia akan berterbangan, tidak ada yang tersisa daripada debu tersebut. Begitu juga amal perbuatan orang-orang yang tidak didasari akidah. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf 147, "Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Orang-orang kafir, mereka tidak mempercayai adanya akhirat, mereka tidak mempercayai ma'ad, mereka tidak mempercayai adanya siksa kubur. Mereka mengatakan bahwasanya hidup hanya sekali, setelah hidup dia akan menjadi tanah dan dia bisa hidup kembali melalui proses bagaimana yang mereka yakini. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya akidah adalah merupakan sangat penting. Akidah adalah merupakan pondasi bangunan kehidupan manusia. Nah, lalu
Apa yang dimaksud dengan akidah? Akidah adalah usuluddin, yaitu tauhid, mencakup tauhid, kenabian dan ma'ad. Ini adalah akidah. Tauhid menunjuk kepada asal muasal keberadaan manusia, keberadaan alam. Allah yang membahas tentang asal muasal keberadaan. Kenabian menunjuk kepada taklif yang harus dijalankan manusia. Nabi membawa risalah yang diajarkan kepada manusia, yang mana risalah ini harus dijalankan oleh manusia. Dan ma'ad menunjuk kepada kesudahan kehidupan dunia, membahas tentang kehidupan setelah kehidupan dunia, kehidupan di alam yang baru, kehidupan yang di situ ditentukan balasan yang baik atau buruk. Nah, itu yang pertama, akidah. Cabang kedua, syariat. Apa syariat itu? Hiya dinu kullu, agama secara keseluruhan itu adalah syariat yang Allah pilihkan bagi hambanya. Syariat yang Allah turunkan kepada manusia, yang Allah perintahkan manusia untuk melakukannya, itu adalah merupakan syariat yang Allah pilihkan sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Tujuannya apa? Liyukhrijahum bihi minadh-dhulumat ilan nur. Bertujuan untuk mengeluarkan manusia, hamba-hamba Allah, daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Syariat adalah yang Allah wajibkan kepada manusia, yang Allah jelaskan kepada hamba-hambanya, mencakup perintah-perintah, mencakup larangan-larangan, mencakup yang halal, mencakup yang haram. Sehingga dalam makna umum, syariat itu mencakup seluruh hukum yang menjadi ketetapan Allah dan diwajibkan kepada hambanya. Hukum ini disampaikan melalui wahyu yang turun atau melalui lisan Rasulnya. Sehingga definisi syariat dalam makna umum mencakup hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia. Itu adalah syariat. Dan syariat merupakan sebagai bangunan zahir manusia muslim. Zahir bangunan muslim adalah syariat. Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Tadi syariat bangunan dohir. Syariat itu punya bagian. Seperti apa? Sholat. Dohir, bangunan dohir manusia. Orang wajib sholat. Puasa, dia menahan lapar dan dahaga. Haji, dia melakukan umroh, tawaf, sa'i, iktikaf. Zakat, dia mengeluarkan harta dan dia berikan kepada al-fuqara wal masakin, khumus dan lain sebagainya. Ini adalah bangunan dohir daripada manusia. Ketika dia melaksanakan semuanya, maka bangunan dohir manusia ini adalah indah, bagus. Tetapi ketika dia meninggalkan salah satunya, maka bangunan dohirnya akan pincang, cacat. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dia mampu untuk haji tetapi dia tidak melaksanakannya, dia tidak mau mengeluarkan zakat atau humus, maka bangunan dohir manusia ini tampak cacat. Nah, dan cabang yang ketiga yaitu adalah akhlak. Ia berfungsi sebagai bangunan batin bagi manusia muslim.
bangunan batin. Nah, setelahnya akhlak datang dengan sederetan mata rantai cabangnya, membentuk ilmu dan tuntutan praktis yang luar biasa agungnya. Al-Quran menetapkan bahwa akhlak itu tidak bisa terlepas dari akidah dan syariat. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam at-tafaqquh fid-din, ketiganya ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ini dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah juz kedua halaman 177 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, akidah, beriman kepada hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Ini akhlak. Dan memerdekakan hamba sahaya, akhlak. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu adalah merupakan syariat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, akhlak. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, akhlak, bangunan dohir dia. Dan dalam peperangan, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar berimannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Auladi rahimakumullah, ini yang kita bisa bahas pada pertemuan pada pagi hari ini berkaitan dengan muqaddimah teoritis, dan kita membahas tentang cabang-cabang daripada at-tafaqquh fid-din yang ada 3: akidah, syariat, dan akhlak. Dan itu Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Auladi rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Ana sendiri khususnya, dan untuk antum semua, dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa ridho Allah dan ridho Rasul sallallahu alaihi wa alihi serta ahlul baitnya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan, pertolongan, kesehatan, kemudahan kepada kita semuanya dan kepada keluarga kita semuanya. Dan mungkin Ustaz cukupi sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Dan pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.